Selamat pagi teman-teman remaja GKI Perumnas. Apa kabarnya? Saya selalu berdoa supaya kabar kalian baik, sehat, dan selalu gembira. Nah, teman-teman remaja, jujur ya, saya kangen sekali sama kalian. Dan saya selalu berdoa supaya kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas keseharian meskipun ada di dalam masa pandemi ini. Teman-teman remaja, hari ini secara khusus saya menyapa kalian supaya kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat hari ini tanggal berapa? Biar pandemi, tapi tidak lupa tanggal dan hari ya. Hari ini 16 Agustus 2020. Besok kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang ingat? Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Ya, betul, 75 tahun. Dan kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini sambil menyongsong hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur karena di masa pandemi ini kami bisa melewati hari demi hari dengan berbagai rasa yang ada. Kami telah ada di tanggal 16 Agustus 2020. Dan kami mau mendengar firman Tuhan yang akan menolong kami untuk lebih mempunyai semangat kehidupan dan dapat menghargai kehidupan ini dengan sebaik mungkin sambil dalam rasa sukacita dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Engkau menolong kami senantiasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Teman-teman remaja, ada yang tahu berapa lama Indonesia dijajah? Ya, 3,5 abad. Bukan cuma setahun 2 tahun, tetapi berabad-abad, sebanyak 3,5 abad. Penjajahan selalu mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Penjajahan merenggut kemerdekaan setiap orang. Dan kita bersyukur melalui para pahlawan, Indonesia bisa lepas dari penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang mempunyai hak penuh dalam menentukan bagaimana keadaan kehidupan dari setiap warga negaranya. Betapa kita tidak bersyukur ya kalau Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menentang penjajahan dan kita sudah berhasil melewati masa jajahan dengan baik. Nah, saya termasuk teman-teman sekalian adalah orang-orang yang berbahagia sebab kita menikmati kemerdekaan kita. Tapi
apakah di dalam masa menikmati kemerdekaan ini sudah tidak ada penjajahan lagi? Ini yang harus kita pikirkan. Mungkin kita tidak dijajah secara fisik oleh bangsa lain, tapi kadang-kadang kita suka melupakan bahwa kita sebenarnya juga dijajah dengan cara yang baru di masa kini. Mari kita perhatikan bacaan Injil kita. Yesus adalah sosok yang memberikan kemerdekaan dan menentang yang namanya penjajahan. Yesus datang ke dunia untuk memerdekakan. Dan melalui caranya, melalui pengajarannya, Yesus memberitahukan tentang kemerdekaan yang sejati. Pada waktu Yesus hadir di dunia ini, banyak orang yang datang kepadanya. Datang karena penasaran tentang siapa dan bagaimana Yesus. Namun dunia, terutama masyarakat Yahudi kala itu, sulit untuk mempercayainya dan menerima karyanya. Meskipun banyak orang datang dan percaya kepadanya, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Mereka awalnya percaya kepada Yesus, tetapi tidak mau menerima berbagai macam kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan pada akhirnya mereka jadi tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka pun memusuhinya. Yesus mengatakan di dalam percakapan di perikop bacaan kita, Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maksudnya, ketika mereka mau tetap percaya dan setia mengikuti Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak mudah memang dalam menerima kebenaran. Tetapi Yesus sungguh menjanjikan bahwa sebuah kebenaran akan memerdekakan. Menariknya, orang-orang yang mendengarkan Yesus pada waktu itu bertanya, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Padahal sebenarnya mereka pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Dan mereka mempertanyakan, bagaimana engkau bisa berkata kamu akan merdeka? Nah, Yesus memberikan sebuah penegasan. Ketika seseorang menerima kebenaran, maka ia akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Nah, teman-teman, sebenarnya Yesus mengingatkan bahwa perhambaan atau perbudakan atau penjajahan bisa mewujud dalam banyak rupa. Salah satu penjajahan yang kerap terlupakan dalam diri manusia adalah perbudakan oleh hawa nafsu dan dosa. Nah, kemudian Yesus menghubungkannya dengan mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengan mengatakan hal itu, Tuhan Yesus juga hendak menegaskan maksud kedatangan dan karyanya di dunia. Kedatangannya adalah untuk memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan juga maut. Dalam hal ini kita tentu bersyukur sebab ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi anak-anak kebenaran di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengisi kemerdekaan ketika kita telah dibenarkan, telah ditebus dosa kita oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus? Mungkin saat ini di masa pandemi kalian merasa terjajah oleh karena virus COVID katanya ada di mana-mana dan kalian diharuskan ada di rumah, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke rumah teman, dan kalian merasa bahwa kalian terkungkung dan tidak merasa bebas untuk berbuat apa-apa. Keadaan seperti itu menyebabkan kalian menjadi terjajah oleh karena ketakutan. Tapi selama hampir 6 bulan ini, bisakah kalian menemukan sebuah kebenaran di masa pandemi ini? Kebenaran seperti apa?
Mungkin seperti blessings in disguise, berkat di dalam sebuah penderitaan. Meskipun kalian menderita karena pandemi COVID-19 ini, tetapi saya berharap dan kalian pasti bisa, kalian menemukan apa berkat yang tersembunyi yang kalian dapatkan yang dari Tuhan di masa pandemi ini. Ya, tentunya itu tidak mudah, tetapi pasti kalian dapat menemukannya. Saya pribadi merasa di masa pandemi COVID-19 ini, melihat alam sekitar, saya melihat bahwa pemandangan jauh lebih cerah, ya, karena sempat terjadi benar-benar lockdown dan mobil, motor tidak berkeliaran, ya, sehingga langit jauh lebih cerah ketimbang hari-hari biasa di mana banyak sekali polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Itu salah satunya. Tapi kita percaya kalau kita berusaha untuk menemukan kebenaran dari apa yang sedang kita hadapi, yang mungkin kita berpikir ini adalah penjajahan tersendiri buat saya, pasti kalian akan bisa tetap mengucap syukur. Dan kalian akan dimerdekakan dari segala pikiran, perasaan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di masa pandemi ini. Kita yakin bahwa suatu saat pandemi juga akan berlalu. Dan harapan kita setelah pandemi ini berlalu, kita menjadi sosok atau pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih berkarakter ketimbang sebelum pandemi ini ada. Nah, teman-teman, yang perlu kita renungkan adalah bahwa penjajahan itu bisa terjadi dalam berbagai rupa dan bentuk. Yang mesti kita sadari adalah bahwa jangan sampai kita terlena oleh penjajahan itu sehingga kita terkungkung dari apa yang menjadi sifat dari penjajahan, ya. Saat ini kalian harus berinteraksi dengan guru di sekolah, dengan teman-teman melalui gadget. Tetapi saya yakin ada saat di mana kalian tidak lagi terjajah oleh gadget kalian, ya. Kalian mungkin saat ini sedang terjajah oleh rasa bosan atau rasa kesal karena pandemi. Saya senantiasa berdoa supaya kalian bisa, setelah menemukan hal-hal yang bisa menjajah hidup kalian, pasti kalian juga pasti ditolong oleh Tuhan untuk menemukan cara yang dapat membebaskan kalian dari hal-hal yang mengungkung atau menjajah kehidupan kalian. Prinsipnya, carilah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kalian. Jadi, dalam pengalaman kehidupan kita harus terus mencari tahu apa maksud dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dan kalian pasti akan ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa dimerdekakan dari segala bentuk pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman-pengalaman yang tidak membawa kalian kepada kebebasan yang sebenarnya. Hari ini kita belajar bahwa Yesus datang ke dunia untuk memerdekakan. Dengan dimerdekakan dari kuasa dosa, sebagai pengikut Kristus, kita akan terbebas dari keinginan untuk merampas kemerdekaan diri kita sendiri dan juga kemerdekaan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka kita akan mampu menghadirkan hidup yang bebas dari kuasa dosa, yang menjadikan setiap orang menghargai kemanusiaannya. Kita telah menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, dan kita memakai kemerdekaan kita untuk memberikan makna bagi kehidupan kita, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk memberikan dampak yang baik dan yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita merdeka. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang memerdekakan kami dari belenggu dosa. Engkau datang ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran
dan kebenaran itu mampu membebaskan kami dan memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur sebab di dalam Engkau kami menjadi manusia yang merdeka, terbebas dari kuasa dosa. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memerdekakan kehidupan kami ketika kami hidup tunduk pada kehendak Tuhan. Dan kami berdoa agar hidup kami penuh arti dan makna, hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami dapat berdaya guna, berdampak positif untuk orang tua kami maupun untuk sesama kami. Roh Kudus tetap tinggallah di dalam diri kami untuk boleh memerdekakan hidup kami senantiasa, dan kami pun dimampukan untuk mempersembahkan hidup yang berkenan kepadamu. Kami rindu Tuhan mengisi kehidupan kami di kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini dengan melakukan berbagai macam hal yang berarti dan bermakna bagi negara kami. Mungkin di masa pandemi ini kami tidak dapat merayakan kemerdekaan dengan sukacita dan gembira, namun kami tetap dapat bertekad untuk menjadi remaja Indonesia yang kelak mempersembahkan hidupnya bagi nusa dan bangsa. Berkati kami Tuhan dalam segala bentuk cita-cita kehidupan kami, supaya kelak kami dapat meraih seluruh cita-cita dan impian kami, dan kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia tercinta. Kami juga percaya Engkau memelihara kehidupan kami hari lepas hari, di tengah segala rasa yang ada di masa pandemi ini. Buatlah kami menyadari kehadiran-Mu dalam hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah, dan Kau memberkati kami dalam pembelajaran jarak jauh yang harus kami ikuti. Kau terus memberikan semangat dan ketekunan belajar bagi kami, juga kesehatan yang baik, supaya dengan kesehatan yang baik kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami dengan sebaik mungkin. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, terutama segala virus maupun sakit penyakit, supaya dalam hidup yang sehat jasmani maupun rohani, kami tetap dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.